Halo sahabat Mister Mekanik, hari ini kita akan membahas penyebab mesin boros BBM. Yang pertama yaitu RPM tidak stabil. Jadi setiap kendaraan itu punya spesifikasi idle yang berbeda-beda. Ada yang 750, ada yang 800, ada yang bahkan mungkin 850. RPM yang tidak stabil ini biasanya ditandai dengan jarum RPM yang naik turun. Hal ini bisa disebabkan oleh setelan RPM yang emang tidak pas, atau bisa juga terdapat masalah pada mesin itu sendiri. Jadi jangan sampai RPM yang tidak stabil ini menyebabkan konsumsi bahan bakar kendaraan Anda semakin boros. Yang kedua adalah air filter yang kotor, atau bahasa di bengkel luarnya saringan udara yang kotor. Nah, seperti pada video ini terlihat jelas bahwa filter udara di situ tertutup oleh debu-debu yang basah. Kenapa basah? Karena ini adalah tipikal filter basah. Perlu diketahui bahwa untuk tipe filter yang basah itu bagian kisi-kisinya mengandung sejenis oli khusus yang menjadikan jenis filter ini dapat menyaring debu-debu lebih baik. Yang menjadi masalah adalah saat saringan udara atau filter udara ini kotor. Dia akan menghambat udara yang masuk menuju ke ruang bakar. Tentu hal ini menyebabkan volume udara yang masuk itu menjadi sedikit. Power yang dihasilkan oleh mesin akan berkurang, tarikan juga menjadi berat. Efeknya menjadikan kita lebih sering menginjak pedal gas lebih dalam lagi untuk mencapai akselerasi atau kecepatan yang kita inginkan. Dan bahan bakar yang dikonsumsi oleh engine atau mesin akan lebih banyak daripada biasanya. Yang ketiga adalah throttle body yang kotor. Selain menyebabkan terhambatnya udara yang masuk menuju ke ruang bakar, kotoran di sekeliling throttle body ini dia akan bisa memperlambat gerak daripada skep atau katup throttle itu sendiri. Bisa dibayangkan saat kita menginjak gas untuk akselerasi, harusnya saat itu katup throttle membuka dengan cepat, namun karena kotor dia telat untuk membuka. Nah, ini menjadikan kita kehilangan power untuk beberapa saat. Tentu tarikan kendaraan kita menjadi lebih berat, BBM otomatis mau tidak mau juga ikut menjadi boros. Selanjutnya yang keempat adalah elektroda busi. Mister Mekanik pernah menemukan ada sebuah kendaraan yang pada saat akselerasi pada RPM tinggi dia terasa nyendat-nyendat, jadi berasanya seperti bahan bakarnya putus nyambung. Ternyata setelah diteliti, setelah dianalisa, dibongkar bermasalah pada businya. Jadi gap pada busi itu karena elektrodanya aus, gapnya juga besar. Dampaknya mesin berasa nyendat-nyendat saat akselerasi. Selanjutnya yang kelima adalah kita menggunakan oli dengan spesifikasi yang salah. Jadi misalnya kendaraan Anda menggunakan oli dengan SAE 1030, namun Anda menggunakan atau menggantinya dengan yang SAE 2050. Tentu yang 2050 ini lebih kental daripada yang SAE 1030. Dengan oli yang kental, otomatis tarikan mesin juga akan berat. Tarikan berat, BBM mau tidak mau boros lagi. Yang keenam adalah penggunaan velg dan ban yang tidak standar. Logika sederhananya, velg yang tidak standar kalau misalnya bebannya atau bobotnya lebih berat dan juga untuk ukuran tapak bannya lebih lebar, dia akan membutuhkan tenaga yang lebih untuk memutar velg dan ban tersebut. Kebutuhan tenaga bertambah, otomatis konsumsi bahan bakar juga ikut bertambah. Yang ketujuh adalah tekanan ban yang tidak tepat.
Jadi kalau misalnya tekanan angin pada ban itu kurang, bidang gesek permukaan ban dengan permukaan jalan dia akan bertambah, menjadikan kendaraan itu akan semakin berat untuk bergerak dan BBM bertambah juga. Yang kedelapan adalah rem yang macet. Saat rem macet, dia akan menahan laju kendaraan. Jadi tenaga untuk membuat kendaraan itu maju ataupun mundur itu akan lebih besar, BBM juga akan lebih boros. Yang kesembilan adalah kopling habis. Untuk penyebab yang terakhir ini kadang beberapa orang tidak sadar akan kondisi ini. Padahal saat kopling habis, penyaluran tenaga dari mesin menuju ke belakang ke arah roda itu dia hilang sepersekian persen. Apalagi kalau misalnya emang benar-benar habis, slip, jadi RPM-nya tinggi, namun kecepatan yang dihasilkan rendah sekali. Jadi misalnya RPM 3000 harusnya kecepatan bisa sampai 30 km per jam, ternyata kecepatannya cuma 10 km per jam. Nah, ini menjadikan konsumsi bahan bakar tentu akan melonjak tajam. Yang terakhir adalah gaya pengemudian. Gaya pengemudian yang emang suka ugal-ugalan atau suka kebut-kebutan jangan dibandingkan dengan gaya pengemudian yang eco drive. Hal ini sangat amat bertolak belakang. Jadi bijaklah dalam berkendara, jangan hanya menuruti ego maupun emosi. Oke, sekian dari Mr. Mekanik. Semoga video ini ada manfaatnya. Silahkan di subscribe. Terima kasih.